Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir dan menyapa pagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kami senantiasa berharap kasih dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan pikiran saudara dimanapun saudara berada. Dan di kesempatan kali ini renungan pagi firman Tuhan akan mengangkat judul kesetiaan seekor anjing. Nas firman Tuhan terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu mengetahui ya bahwa kucing dan anjing merupakan binatang peliharaan yang disukai oleh manusia. Namun kalau kita perhatikan, ada perbedaan yang mendasar dalam sifat dan pola pikir antara keduanya. Kucing lebih terikat pada makanan dan tempat, sedangkan anjing itu lebih terikat kepada tuannya. Ketika kucing menemukan rumah di mana dia mendapatkan tempat yang lebih nyaman dan makanan yang lebih banyak, maka dengan mudah ia akan berpindah kepada tuan yang baru. Kucing lebih mengenali tempat tinggalnya, sedangkan anjing lebih mengenali tuannya. Seringkali apapun yang anjing alami dari tuannya, misalnya kurang diberi makan, bahkan kurang mendapat kasih sayang, kalau anjing itu sudah lama ikut tuannya, maka dapat dipastikan ia akan tetap setia. Nah, jadi dalam hal ini kucing dan anjing itu berbeda dalam hal kesetiaan dan balas budi. Itu sebabnya orang sering mengatakan bahwa anjing adalah man's best friend-nya. Anjing adalah sahabat terbaik bagi manusia. Perbedaan pola pikir kucing dan anjing inilah yang kemudian diangkat untuk menganalogikakan sikap hidup orang Kristen terhadap Tuhan. Dan dari sinilah lahir istilah teologi kucing dan anjing. Pernah nggak saudara mendengar dalam khotbah ada teologi kucing dan anjing? Di mana kucing itu didefinisikan sebagai orang percaya yang mengutamakan hidup bagi dirinya sendiri. Sedangkan anjing adalah orang percaya yang setia dan mengutamakan hidup bagi tuannya atau Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah nggak menonton ada satu film tentang anjing yang terinspirasi dari kisah nyata. Tentang seekor anjing yang ketika ditinggal mati oleh tuannya, ia tetap setia menunggui makam tuannya sampai akhirnya anjing ini juga mati di samping makam tuannya. Belum pernah ada kisah yang sama terjadi pada seekor kucing, saudaraku. Jadi sebagaimana nas firman yang kita baca tadi, jadi Yesus pergi dari Genesaret menuju ke Tirus dan Sidon. Kota ini adalah kota-kota yang
belum pernah melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Karena Yesus memang belum pernah pergi ke sana. Nah, perempuan Kanaan ini mungkin hanya mendengar tentang Yesus itu dari kabar-kabar yang merembus pada saat itu. Nah, ketika perempuan ini berseru kepada Yesus, ia seolah tidak peduli. Yesus tidak peduli dan diam saja. Bahkan murid-murid Yesus meminta atau memohon kepada Yesus untuk mengusir perempuan itu. Saat itu Yesus tidak dapat berkata apa-apa kepada perempuan itu. Ia hanya menjawab murid-muridnya, seolah-olah jawabannya ketus ya, bahwa ia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, pada waktu perempuan ini mendengarnya, ia tetap datang, bahkan ia menyembah Yesus sambil memohon kepada Tuhan. Maka Yesus menjawabnya dan berkata bahwa roti itu hanya layak diberikan bagi anak-anak dan bukan untuk anjing. Bayangkan ya, Tuhan menggunakan kata yang kasar ya, anjing. Karena bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, anjing itu adalah salah satu binatang najis selain dari babi ya. Kemudian wanita itu berkata bahwa memang dia seperti seekor anjing. Tetapi bukankah anjing juga bisa makan dan hidup dari remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya? Sehingga perkataan perempuan yang merendahkan hati ini, perempuan yang tidak mengenal Tuhan ini, perempuan Kanaan ini, membuat Yesus kagum akan kebesaran imannya. Jadi kalau kita baca baik-baik nas firman Tuhan ini, kita bisa melihat saudara ya, sebenarnya Yesus sedang menguji hati perempuan ini. Saudaraku, banyak kali juga dalam hidup ini ya, Tuhan juga menguji hati kita. Sama seperti perempuan ini, memohon-mohon, Tuhan tidak langsung memberikan pertolongan. Kita berdoa-doa, Tuhan tidak langsung memberikan jawaban. Karena Tuhan ingin melihat apa yang dalam hati kita. Apakah kita tetap setia berharap kepadanya, memohon kepadanya, percaya kepadanya. Sama seperti Yesus menguji hati perempuan ini. Secara tidak langsung, perempuan ini mengatakan bahwa dia seperti anjing yang hanya berharap kepada tuannya. Dan Tuhan Yesus memperhitungkan ini sebagai iman yang luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita juga memiliki kasih dan kesetiaan yang besar kepada Tuhan? Seperti kesetiaan seekor anjing pada tuannya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami dengarkan di kesempatan kali ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami kesetiaan, layaknya seekor anjing yang tetap mengabdi kepada Tuhan, tuannya apapun yang terjadi. Demikian juga Tuhan, kami ingin mengabdi kepada Engkau. Sekalipun mungkin ada begitu banyak seru doa kami yang tidak kunjung kami lihat jawabannya. Sekalipun kami banyak kali memohon dan kami tidak langsung melihat pertolongan Tuhan cepat atau bersegera Engkau jawab Tuhan. Kami percaya Tuhan setia, Tuhan mengasihi kami. Karena Ia pun sudah menyerahkan nyawanya bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami agar kami juga memiliki kesetiaan seperti Engkau Yesus, yang sudah setia bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kami belajar untuk setia mengasihi Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun penderitaan yang kami lalui, kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.